Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Kali ini kita akan membahas dua soal dari tingkat kemampuan lanjut. Sebelum memulai video pembahasan ini, aku mau sharing sedikit postingan Instagram dari Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional. Yuk kita lihat. Aku yakin teman-teman juga sudah mendengar tentang pelanggaran seputar KSN kemarin. Tindak kecurangan yang sedang ramai diperbincangkan adalah penggunaan gadget selama pelaksanaan KSNK dan itu jelas melanggar peraturan. Lebih-lebih, ada yang menggunakannya untuk mencari jawaban. Kalau pendapatku, mapel matematika tidak terlalu dirugikan. Namun, mapel lain seperti biologi dan geografi jelas berdampak. Aku ingin mengajak teman-teman melihat dulu peraturannya. Jika kita perhatikan pedoman kompetisi sains nasional tahun 2021 oleh Puspresnas, teman-teman bisa melihat di halaman 55. Di bagian lampiran, teman-teman bisa lihat ada panduan pengawas. Di poin nomor 3, di sini teman-teman bisa lihat, untuk pengawas seharusnya bertugas mempersilahkan peserta untuk memasuki ruangan dengan menunjukkan kartu peserta dan meletakkan tas, alat komunikasi seperti HP, smartwatch, dan lain-lainnya di depan ruang tes. Ketika peserta membawanya, maka pengawas sendiri juga melakukan pelanggaran. Entah alat komunikasi digunakan untuk merekam atau memakai fitur jelajah, itu pun semuanya adalah pelanggaran. Dan juga panitia melanggar peraturan nomor 4, yaitu harus memastikan peserta hanya membawa alat tulis. Di situ sudah terjadi pelanggaran. Di bagian peserta sendiri ada pelanggaran yaitu nomor 4, di mana peserta dilarang membawa alat komunikasi ke dalam ruang tes. Dan kita bisa lihat sendiri di Instagram sedang ramai banyak peserta yang menggunakannya untuk menggunakan bermain TikTok dan lain-lainnya. Entahlah gadget itu digunakan untuk men-share atau tidak, namun membawa alat komunikasi selama pengerjaan adalah sebuah pelanggaran dan panitia berhak memberikan hukuman. Sedikit pesan untuk teman-teman, mungkin technical meeting sebelum pelaksanaan lomba terlihat remeh, namun kenyataannya panitia lomba berhak untuk mendiskualifikasi bila ada tindak kecurangan. Jadi teman-teman harus berhati-hati dan memperhatikan peraturan yang ada dengan seksama. Bagi teman-teman yang mengetahui adanya tindak kecurangan dan ingin mengadukan tindakan tersebut, bisa menyampaikannya di link yang ada di gambar atau mengklik link tersebut di deskripsi video ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita segera mulai pembahasan untuk nomor 1 dan nomor 2 tingkat lanjut dari soal KSNK tahun 2021 ini. Yuk kita lihat. Untuk soal nomor 1, ini bukan kali pertama aku mendapatkan soal yang berbentuk persamaan kuadrat dengan salah satu x-nya itu diganti dengan bentuk floor. Untuk soal ini teman-teman tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Soal ini cukup susah dan membutuhkan teknik yang khusus. Aku pernah menghadapi soal setipe ini pada saat mengerjakan soal Canadian Mathematics Olympiad tahun 1999. Yuk kita lihat soalnya. Pada soal ini, teman-teman bisa lihat Canadian Mathematics Olympiad atau CMO tahun 1999. Soal nomor 1 itu adalah 4x kuadrat dikurangi 40 floor dari x ditambah 51. Untuk soal ini teman-teman, idenya menggunakan floornya ini kita ubah dengan sifat floor x itu kurang dari x, kurang dari sama dengan x, dan kurang dari floor x ditambah 1. Di sini kita menukar floor x dan menjadi x agar didapatkan suatu persamaan kuadrat biasa. Namun nanti tanda di sini akan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Idenya seperti itu teman-teman. Yuk kita kembali ke soal. Saat mengerjakan soal ini, aku mencoba teknik yang sama dengan teknik yang aku gunakan di soal sebelumnya. Namun ternyata tidak berhasil teman-teman. Hanya membutuhkan teknik yang sedikit berbeda. Di sini, teman-teman bisa memisalkan x-nya menjadi floor x. Kalau di soal sebelumnya, floor x-nya kita menggunakan batas untuk menjadi x. Di sini, teman-teman bisa tahu ada salah satu sifat penting dari floor x, yaitu floor x kurang dari sama dengan x kurang dari floor x plus 1.
karena di sini ada tulisan 2AX, maka kita akan mengalihkan dengan minus 2A. A-nya adalah bilangan asli, sehingga minus 2A adalah bilangan negatif. Namun, ketika kita mengalihkan suatu pertidaksamaan dengan bilangan negatif, tandanya akan menjadi terbalik, seperti ini. Sehingga, ketika kita tambahkan floor X kuadrat dan A menjadi yang bagian belakang kita bisa rapikan karena A dikurangi 2A adalah minus A. Di sini teman-teman tahu bahwa yang bagian tengah ini bernilai 0 untuk solusi X yang kita cari. Sehingga kita memiliki dua persamaan, yaitu yang kiri bisa ditulis sebagai 0 kurang dari sama dengan floor X kuadrat dikurangi 2A floor X ditambah A. Sedangkan yang kanan bisa ditulis sebagai floor X kuadrat dikurangi 2A floor X kurang dari A kurang dari 0. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan, teman-teman bisa menggunakan batas-batas. Tapi teman-teman harus tahu dulu solusi dari persamaan kuadrat ini berapa. Dengan menggunakan rumus ABC, teman-teman tahu solusi dari ini adalah minus B, B-nya di sini adalah min 2A, plus minus akar B kuadrat min 4AC. Di bawahnya adalah per 2A. Sementara A di kasus ini adalah 1. Untuk persamaan yang kedua, dengan cara yang sama, solusinya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, min 2A kuadrat min 4 min A dibagi dengan 2A, A-nya 1. Sehingga solusinya adalah 2A plus minus akar 4A kuadrat dikurangi 4A dibagi 2. Sementara yang bagian kanan, solusinya adalah 2A plus minus akar 4A kuadrat ditambah 4A. Kita sederhanakan, bagi 2 maksudnya, jadi A plus minus akar A kuadrat min A. Sementara yang kanan adalah A plus minus akar A kuadrat ditambah A. Oke, jadi untuk yang bagian kiri, teman-teman bisa bayangkan bahwa ketika solusinya adalah A ditambah akar A kuadrat min A, dan solusinya adalah A dikurangi akar A kuadrat min A, kita mencari nilai pada saat dia positif. Nah, berarti yang positif adalah ketika dia lebih besar dibandingkan A plus akar A kuadrat min A, dan pada saat dia kurang dari A min akar A kuadrat min A. Sekedar untuk membayangkan teman-teman, karena bentuk fungsinya seperti ini. Sehingga yang kita cari adalah nilai yang positif, yang seperti ini, yang positif. Maka nilai yang kita ambil adalah ketika dia lebih besar bandingkan A plus akar A kuadrat min A, dan pada saat dia kurang dari A min akar A kuadrat min A. Untuk pertidaksamaan yang kanan, akan dijumpai hal serupa, yaitu solusinya adalah A ditambah akar
A kuadrat plus A. Di sebelah kiri adalah A minus akar A kuadrat plus A. Di bagian atasnya kita diminta untuk mencari solusinya X yang membuat dia nilainya kurang dari 0. Sehingga yang kita ambil adalah yang bagian tengah. Karena sedikit gambaran bentuknya seperti ini, dan kita diminta untuk mencari yang nilainya kurang dari 0, maka berada di range A min akar A kuadrat plus A dan A plus akar A kuadrat plus A. Dikarenakan nilai X harus memenuhi kedua persamaan ini secara simultan, yang ini dengan yang ini, secara simultan, maka kita bisa menggabungkan kedua daerah hasil di gambar berikut di bawah. Kita bisa lihat teman-teman, yang paling kiri adalah A minus akar A kuadrat plus A. Oh iya teman-teman, di sini kita mencari solusi dari floor X, bukan dari X ya teman-teman. Kita mencari solusi dari floor X. Sehingga ketika kita gabungkan kedua solusi ini, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, teman-teman, bila teman-teman perhatikan, kita ingin mencari solusi dari floor X dengan menggambarkan berapa sih bilangan-bilangan yang ada di antara mereka. Jadi solusi yang kita mau adalah gabungan dari mereka yang berbentuk seperti ini. Nah, irisan dari solusi dari kedua persamaan di atas adalah daerah ini. Untuk membantu teman-teman membayangkannya, aku melihat bilangan-bilangan bulat di antara mereka. Jadi di antara A dikurangi akar A kuadrat plus A dan A dikurangi akar A kuadrat min A, akan didapati bilangan di tengah mereka, yaitu 0. Karena A dikurangi akar A kuadrat plus A itu negatif, lebih besar akar A kuadrat plus A dibandingkan A sendiri. Seperti itu. Sementara akar A min akar A kuadrat min A itu positif, karena A kuadrat min A itu lebih kecil dibandingkan A atau akar A kuadrat itu. Di sisi lain kita ingin tahu, satu ada di tengah sini atau di sebelah kanan sini. Satu itu adalah A dikurangi A min 1. A min 1 itu bentuknya adalah akar A kuadrat min 2A plus 1. Jelas lebih besar yang A dikurangi akar A kuadrat min 2A plus 1. Dikarenakan benda yang ada di dalam ini, A kuadrat min A dengan A kuadrat min 2A plus 1, itu lebih besar yang A kuadrat min A. Namun karena posisinya adalah minus di sini, maka semakin besar bilangannya, hasilnya akan semakin kecil. Oleh karena itu, kita yakin bahwa 1 ada di luar dari warna ungu tersebut. Di sisi lain, kita juga ingin membuktikan bahwa min 1 ada di luar warna ungu, bukan di dalamnya. Nah, ketika kita lihat min 1, maka bentuknya adalah A dikurangi A plus 1. A plus 1 sendiri adalah akar A kuadrat ditambah 2A plus 1.
Nah, A kuadrat plus 2A plus 1 dengan A kuadrat plus A lebih besar yang A kuadrat plus 2A plus 1. Tapi posisinya adalah minus, sehingga nilainya akan lebih kecil yang A min akar A kuadrat plus 2A plus 1. Sehingga dia berada di sebelah kiri A min akar A kuadrat plus A. Sehingga susunannya kita yakin berbentuk seperti ini. Untuk yang sebelah kanan, teman-teman, dengan menggunakan cara yang sama, teman-teman tahu bahwa bilangan 2A ada di antara mereka, karena dia adalah A ditambah A. Atau A ditambah akar dari A kuadrat yang lebih besar dibandingkan A kuadrat min A dan lebih kecil dibandingkan A kuadrat plus A. Kita juga ingin melihat 2A min 1 dan 2A plus 1, apakah dia di luar dari warna ungu. 2A min 1 itu adalah A ditambah dengan A min 1, atau A ditambah dengan A kuadrat min 2A plus 1. Jelas, A kuadrat min 2A plus 1 itu lebih kecil dibandingkan A kuadrat min A. Dengan cara yang sama, 2A plus 1 adalah A ditambah A plus 1, atau A ditambah dengan akar A kuadrat plus 2A plus 1. Dan kita tahu juga bahwa A kuadrat plus 2A plus 1 lebih besar dibandingkan akar A kuadrat plus A. Oleh karena itu, kita sudah mengetahui susunan dari bilangan-bilangan itu di dalam sebuah garis bilangan. Karena yang berwarna ungu itu adalah solusi dari floor X, maka solusi floor X yang mungkin hanya dua, teman-teman, yaitu 0 dan 2A. Karena kita di sini mencari X bukan floor X, kita coba masukkan ke persamaan awal, yaitu floor X kuadrat dikurangi 2A X ditambah A sama dengan 0. Ketika floor X sama dengan 0, didapatkan 0 kuadrat dikurangi 2X ditambah A sama dengan 0. Kita rapikan. Sehingga X-nya sama dengan setengah. Ketika floor X sama dengan 2A, didapatkan 4A kuadrat dikurangi 2AX ditambah A sama dengan 0. Karena A-nya positif, kita bisa langsung membaginya semua ruas dengan A. Dia dapatkan 4A dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan 0. Dan kita cari nilai X sama dengan 4A plus 1. Ketika kita coret, X sama dengan 2A ditambah setengah. Karena di soal dinyatakan bahwa jumlah dari kedua solusi adalah 51, maka kita tahu setengah ditambah 2A plus setengah adalah 51, dan menghasilkan 2A plus 1 sama dengan 51, dan A-nya adalah 25. Sehingga solusi yang memenuhi A-nya adalah 25, teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah soal ini susah? Kalau menurutku sih ini termasuk soal yang susah. Dan bagi teman-teman yang ingin mengembangkan kemampuan di soal floor function, bisa mengerjakan soal Canadian Mathematics Olympiad tahun 1999 yang ada di bawah ini. Teman-teman boleh komen di kolom komentar kalau menemukan soal nomor 1 Canadian Mathematics Olympiad ini. Berapakah nilai X yang memenuhi? Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 2 ini bisa aku katakan merupakan satu di antara soal yang paling susah di antara 10 nomor tingkat lanjut. Jadi butuh pemahaman-pemahaman khusus mengenai grafik persamaan kuadrat. Di sini teman-teman diberikan suatu persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, nilai mutlaknya harus kurang dari 1 ketika dia berada di range 0 sampai 1. Ketika kita gambar,
grafik AX kuadrat plus BX plus C adalah seperti ini. Nah, permintaan dari soal adalah ketika nilainya berada di antara X-nya berada di antara 0 sampai 1, kurva tersebut harus berada di antara rentang 1 sampai minus 1, karena mutlaknya kurang dari 1. Sehingga bisa saja bentuknya seperti ini. Ini salah satu bentuk kurva yang memenuhi, karena nilai ketika dia berada di antara 0 sampai 1, X-nya, dia berada di antara dua garis merah ini, yaitu mutlaknya kurang dari 1. Gambaran soal ini adalah seperti itu, teman-teman. Nah, kita masuk ke apa yang diminta. Di soal diminta mencari nilai maksimum dari 23A ditambah 22B ditambah 21C. Mungkin agak rancu bagi teman-teman yang tidak tahu kira-kira ini soalnya kok aneh sekali angkanya. Di sini kita diminta untuk mencari sebenarnya ini, teman-teman. 22A plus B plus C ditambah dengan A min C. Nah, ketika kita mencari nilai maksimum dari 22A plus B plus C plus A min C, maka kita harus memaksimalkan nilai dari A plus B plus C dan juga memaksimalkan nilai A min C, yaitu bisa dengan memaksimalkan nilai A-nya atau meminimalisir nilai C-nya. Kira-kira gambarnya seperti itu. Bagi teman-teman yang mendapatkan soal serupa, contohnya adalah 21A ditambah 20B ditambah 19C, maka teman-teman bisa juga mengubahnya menjadi 20A plus B plus C ditambah A min C. Jadi caranya sama, teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan soal ini, ada 4 sifat dari persamaan kuadrat yang harus teman-teman kuasai terlebih dahulu. Yang pertama adalah grafik persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C berbentuk seperti ini. Atau juga bisa seperti ini. Nah, ketika A-nya positif, teman-teman akan mendapatkan grafik yang menghadap ke atas. Ini adalah grafik ketika A-nya bilangan positif. Namun, akan teman-teman dapatkan grafik terbalik atau menghadap ke bawah ketika A-nya negatif. Sifat kedua yang teman-teman harus pelajari juga adalah ketika nilai A semakin besar. Sebagai contoh, ketika A-nya sama dengan 1, grafiknya seperti ini. Namun ketika A-nya sama dengan 2, dia akan menjadi seperti lebih runcing, teman-teman. Ketika A-nya sama dengan 3, menjadi lebih runcing lagi. Jadi, bisa aku nyatakan sebagai berikut. Ketika A-nya semakin besar, atau mungkin mutlaknya ya, teman-teman, maka kurvanya akan semakin lancip atau semakin curam. Seperti itu. Berlaku juga untuk yang negatif ya, teman-teman. Bisa menjadi lebih lancip. Seperti ini. Ketika nilai mutlaknya semakin besar. Jadi sebagai contoh, A-nya minus 1, A-nya minus 2, A-nya minus 3, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 3, teman-teman harus mengetahui sifat bahwa puncak dari kurva AX kuadrat plus BX plus C adalah min B per 2A, min D per 4A. Mungkin ini adalah salah satu pelajaran matematika SMP ya, namun aku akan review sedikit. Jadi, teman-teman bisa menyatakan AX kuadrat plus BX plus C menjadi A dikali X kuadrat plus B per A X ditambah C per A. Kemudian teman-teman bisa tulis sebagai tujuanku menambahkan dengan B per 2A kuadrat adalah agar aku bisa membentuk suatu kuadrat sempurna, yaitu ini. Namun, untuk mengembalikan ke bentuk soal,
agar nilainya tidak berubah, maka aku harus tetap menguranginya dengan B per 2A kuadrat dikali A. Sehingga nilai AX kuadrat plus BX plus C bisa aku nyatakan sebagai A dikali X plus B per 2A kuadrat ditambah dengan 4AC dibagi 4A dikurangi dengan B kuadrat per 4A. Atau aku rapikan menjadi minus B kuadrat min 4AC per 4A. Yang kita kenal atasnya dengan D atau diskriminan. Sehingga ketika kita ditanya berapakah nilai atau titik puncak dari suatu persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, itu akan tercapai ketika nilai X-nya sama dengan min B per 2A. Dan alhasil nilai Y-nya adalah ketika kita masukkan X ke persamaan kuadrat tersebut dan menghasilkan nilai min D per 4A. Sifat terakhir teman-teman, yang tidak kalah penting, karena teman-teman sudah memahami bahwa puncaknya adalah min B per 2A, min D per 4A, maka ketika teman-teman nilai B-nya ditambahkan atau semakin besar, jadi nilai B-nya semakin besar, maka puncak parabola bergeser ke kiri. Kira-kira gambarannya sebagai berikut. Ketika B-nya semakin besar, maka dia akan semakin lebih kiri. Lebih besar lagi, dia akan lebih kiri lagi ke arah sini. Dan sebaliknya, ketika nilai B-nya semakin kecil, puncak parabolanya akan bergeser ke kanan. Kira-kira gambarannya sebagai berikut. Jadi semakin dia nilainya kecil B-nya, semakin ke arah negatif juga, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Bagaimana dengan C-nya? C-nya simpel teman-teman. Ketika C-nya semakin besar, maka nilainya akan hanya konstanta, karena AX kuadrat plus BX plus C, C-nya adalah konstanta. C-nya semakin besar, kurvanya akan naik sedikit demi sedikit, seperti ini. Jadi naik ke atas. Yang ini ya teman-teman. Sebaliknya, ketika nilai C-nya semakin negatif, atau semakin turun, nilainya akan semakin ke bawah. Gitu teman-teman. Mudah dipahami ya. Jadi empat sifat ini adalah 4 sifat yang penting untuk memahami soal nomor 2. Oke, setelah teman-teman mempelajari 4 sifat tersebut, barulah kita bisa mulai membahas soal tersebut. Jadi kita lihat terlebih dahulu ketika A-nya positif. Ketika A-nya positif, maka kurvanya seperti ini. Dan agar memenuhi soal, maka ada 3 kemungkinan kasus yang mungkin. Yang pertama, bentuk grafiknya adalah seperti ini, di mana puncak dari parabola tersebut berada di sini, atau kurang dari 0. Puncaknya kurang dari 0. Untuk kasus kedua, puncaknya berada di sini. Min B per 2A-nya berada di antara 0 sampai 1. Kasus ketiga adalah ketika puncak parabolanya ada di setelah 1. Seperti itu teman-teman. Kita bagi kasus 3 kasus. Di kasus pertama, kasus Romawi kedua, dan kasus Romawi ketiga.
bila kita perhatikan, teman-teman bisa langsung mencoret kasus ketiga, yaitu yang ini. Kita bisa coret. Kenapa begitu, teman-teman? Ketika teman-teman perhatikan, untuk nilai A yang sama, teman-teman bisa mendapatkan kurva di ruang pertama atau di kasus pertama seperti ini. Jadi seperti pencerminan, teman-teman. Nah, seperti teman-teman perhatikan juga ya, ketika kita ditanya berapakah nilai F1, F1 adalah ini, A plus B plus C, yaitu ketika X-nya teman-teman masukkan 1. Ketika teman-teman masukkan X-nya 0, akan didapatkan titik di sini, yaitu C-nya di sini. Nah, untuk kasus ketiga, dengan nilai A yang sama, teman-teman bisa mendapatkan kurva yang sama, seperti pencerminannya, untuk sifat pertama, di mana A plus B plus C-nya ada di atas ini, dan C-nya ada di sebaliknya. Nah, teman-teman jangan lupa, kita ini mencari nilai maksimum dari 22 A plus B plus C ditambah A min C. Jadi untuk nilai A yang sama, ini A plus B plus C-nya itu lebih besar punya kasus pertama, yaitu ada di atas ini. Dan C-nya, karena ini minus C ya, C-nya lebih kecil dibandingkan C untuk kasus ketiga. Jadi teman-teman paham ya, untuk kasus ketiga, teman-teman bisa mendapat cerminan yang sama persis di kasus pertama, di mana nilai A plus B plus C-nya itu lebih besar dibandingkan A plus B plus C di kasus ketiga. A plus B plus C-nya teman-teman dapat yang lebih besar, dan C-nya teman-teman dapat yang kecil, karena ini minus C kan, semakin kecil minusnya semakin besar nilai totalnya kan. Sehingga kasus ketiga kita bisa jamin tidak mungkin kasus maksimalnya di situ. Oke. Di sini kita simpulkan kasus ketiga bukan nilai maksimum. Sekarang kita lihat kasus kedua. Karena kasus kedua puncaknya berada di antara 0 sampai 1, maka gambarnya akan seperti ini. Sekilas teman-teman, ketika aku mengerjakan kasus kedua ini, aku berpikir tinggal ambil saja A plus B plus C-nya yang setinggi mungkin, yaitu 1 di sini. Nah, nilai A di sini bisa sebesar apapun, karena aku berpikir ketika A-nya sangat besar, aku bisa mengambil B yang cukup kecil, minusnya cukup besar maksudku ya. Jadi A-nya kita ambil contohnya, A-nya 100, B-nya kita bisa ambil minus 99, sehingga mendapatkan hasil yang A-nya yang cukup besar, karena kan kita mintanya kan ada 22 A plus B plus C ditambah A min C. Sekilas aku berpikir seperti itu, sehingga nilai A min C-nya bisa sangat besar A-nya. Namun ternyata ada kesalahan teman-teman. Dari sifat kedua, teman-teman harus ingat, ketika nilai A-nya semakin besar, maka dia akan semakin runcing. Jika nilai A-nya semakin runcing, maka harus hati-hati teman-teman ketika menggambar kurva ini. Bisa jadi ketika A-nya cukup besar, nanti akan didapatkan nilainya ada yang di luar dari 1 dan min 1, seperti ini. Nah, di sini nilainya ada yang di luar 1, ini berarti salah, kurvanya tidak memenuhi. Atau bisa saja teman-teman menggambar kurvanya tembus ke bawah, seperti ini. Ada yang lubang ke bawah seperti ini. Jadi nilai A-nya itu terbatas untuk nilai A tertentu nanti. Tidak bisa sembarang A yang cukup besar seperti 100 tadi.
Nah, tugas kita di sini adalah mencari nilai A maksimum itu. Nah, kita punya beberapa sifat-sifat teman-teman, yaitu kita perhatikan puncaknya. Puncaknya adalah min B per 2A, min D per 4A. Di sini kita tahu bahwa min B per 2A itu berada di antara 0 sampai 1. Begitu juga min D per 4A itu harus lebih dari negatif 1 sampai 1. Kedua pembatas ini akan menuntun kita untuk menemukan berapa nilai maksimum dari A min C. Kita juga tahu ya teman-teman ya, A plus B plus C itu kurang dari sama dengan 1. Karena A plus B plus C adalah F1. Jadi agar nilainya maksimum ya maksimal hanyalah 1. A plus B plus C-nya. Oke. Kita coba jabarkan bentuk ini. Menjadi min 1 lebih dari B kuadrat min 4AC. Ini ada minusnya teman-teman, dibagi 4A. Kita bisa coret min 1-nya, tapi nanti tandanya menjadi terbalik, seperti ini ya. Karena A-nya positif, kita bisa kalikan kedua ruas dengan 4A. Menjadi ini. Kita bisa pindahkan 4A-nya ke ruas kanan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, C plus 1 itu selalu positif. Mengapa berikut? Karena F0 nilainya adalah C. Dan F0 juga harus berada di antara rentang min 1 sampai 1. Jadi C-nya itu berada di antara rentang min 1 sampai 1. Berarti 1 plus C itu berada di antara rentang 0 sampai 2. Sehingga 1 plus C itu nilainya positif. Nah, di sini aku akan menghilangkan nilai A-nya dengan cara memakai sifat yang ini, teman-teman. A plus B plus C itu kurang dari sama dengan 1. Atau aku bisa dapatkan A-nya kurang dari 1 min B min C. Nah, karena di sini persamaan yang paling bawah ini teman-teman, min 4A ada minusnya, maka minus 4A tandanya menjadi kebalik ya, lebih besar dari minus 1 min B min C. Dikalikan dengan C plus 1 adalah bilangan positif. Sehingga akan kita dapatkan kesamaannya menjadi ini, ketaksamaannya. Aku hilangkan A-nya menjadi, ketika aku jabarkan menjadi aku bisa coret 4C-nya, kemudian aku rapikan menjadi persamaan kuadrat dalam B, seperti ini. Kemudian sisa 4C kuadrat min 1. Nah, soal ini mirip dengan soal nomor 1 ya teman-teman. Ketika aku mencari nilai B terbesar atau B terkecil, batas B ya teman-teman, maka aku akan melihat solusi atau akar-akar dari B ini di persamaan kuadrat ini. Akar dari persamaan kuadrat ini adalah min B minus, maksudnya dari AX kuadrat plus BX plus C. Di sini B-nya adalah 4C plus 1. Sehingga negatif 4C plus 1 plus minus, maaf ini salah ya teman-teman ya, seharusnya ini seperti ini. Karena 4B bukan B saja, tapi 4B. Nah, jadi ini aku ganti dulu. 4C plus 1, kemudian plus minus akar B kuadrat di sini adalah 4 kuadrat C plus 1 kuadrat dikurangi 4AC.
A-nya ini ya teman-teman, AC-nya itu. A-nya 1, C-nya yaitu 4C kuadrat min 1 per 2. Dan didapatkan tadi ini 4-nya ini teman-teman. Bisa teman-teman keluarkan di luar akar menjadi hanya ada 4. Ketika teman-teman bagi dengan 2, nanti akan menjadi 2 di situ ya. Sisa hanya C plus 1 kuadrat dikurangi C kuadrat min 1. Min 2 C plus 1 plus minus 2 akar C kuadrat plus 2C plus 1 min C kuadrat plus 1. Min 2 C plus 1 plus minus 2 akar C kuadratnya hilang, jadi 2C plus 2 atau 2 kali C plus 1. Bisa aku tulis lebih rapi menjadi 2 akar 2 dikalikan akar C plus 1. Jadi teman-teman, B-nya itu berada di nilai berikut. Min 2 C plus 1 min 2 akar 2 akar C plus 1 dan min 2 C plus 1 plus 2 akar 2 akar C plus 1. Karena tadi lambangnya adalah kurang dari 0, maka yang kita pilih adalah yang di tengah-tengah. Fokus kita teman-teman adalah mencari nilai maksimum dari A min C. Nah, nilai maksimum A sendiri adalah 1 min B min C. Sehingga nilainya kurang dari 1 min B min C dikurangi C. Jadi nilai A maksimumnya kurang dari 1 min B min C kan. Nah, ini menjadi 1 min B min 2C. Nah, untuk mencari nilai A min C maksimum, maka nilai B di sini haruslah sekecil-kecilnya, supaya negatifnya makin kecil. Betul kan ya? Mencari nilai maksimum dari ini, maka B-nya harus minimum. Sehingga kita ambil B-nya yang ini. Dan didapatkan nah, kita rapikan bentuknya teman-teman. Menjadi 1 tambah 2C ditambah 2 ditambah 2 akar 2 akar C plus 1 dikurangi 2C. Dan menjadi 3 ditambah 2 akar 2 akar C plus 1. Nah, jadi kita ingin mencari nilai A min C maksimum, di mana nilainya maksimumnya adalah 3 plus 2 akar 2 C plus 1. C-nya kita tahu sendiri kurang dari 1. Jadi masukkanlah maksimum ketika C-nya 1. Seperti itu. Nah, ketika C-nya sama dengan 1, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. F0-nya yaitu C sama dengan 1, dan A plus B plus C-nya kira-kira juga di puncak A plus B plus C-nya 1. Sehingga kurvanya akan seperti ini. Gitu teman-teman. Nah, kapan A-nya paling besar, semakin lancip, nilainya akan semakin besar A-nya. Jadi dibandingkan kita memilih A yang seperti ini, maka kita pilih saja grafik yang seperti ini. Di sini bentuknya adalah simetris di setengah. Sehingga gambarannya adalah A X min setengah kuadrat dikurangi 1. Kenapa min 1? Karena pada saat dia titik simetrisnya yaitu setengah, nilainya dia adalah min 1. Di garis ini. Di garis min 1 ya teman-teman. Jadi kurva aku gak yakin persamaan kuadratnya yang maksimum menjadi seperti ini. Jangan lupa kita punya C-nya sama dengan 1. Sehingga kita coba jabarkan. A, X kuadrat min X ditambah 1/4 dikurangi 1.
konstantanya harus 1, yaitu 1/4 A dikurangi 1 sama dengan 1, menghasilkan A-nya sama dengan 8. Jadi bentuk persamaan kuadratnya apa? Yaitu menjadi 8x kuadrat min 8x ditambah 8 dikalikan 1/4, yaitu menjadi 2, tapi dikurangi 1, jadi 1. Inilah teman-teman nilai maksimum yang akan menghasilkan 22A plus B plus C ditambah A min C maksimum adalah ini. Dimana tadi aku sudah bilang A memiliki nilai terbesar, yaitu 8. Di sini kasus ini adalah 8. Maka A-nya pasti kurang dari 8. Mengapa A-nya kurang dari 8? Teman-teman bisa melogika ya. Karena jika A-nya lebih dari 8, akan seperti ini. Kasus A-nya 8 saja, bentuknya seperti ini. Jadi ketika A-nya lebih dari 8, maka otomatis dia akan nembus ke atas atau ke bawah, seperti ini. Nah, di sini ada yang salah, yang ini. Dia berada di antara rentang 0 sampai 1, tapi dia di luar 1. Atau bisa juga dia tembus ke bawah, seperti ini. Dan ini juga salah. Jadi, A-nya sama dengan 8 itu sudah paling maksimum, paling notok. Oke, untuk kasus kedua kita sudah selesai. Sekarang kita mau lihat kasus satu yang cukup pendek ya teman-teman ya. Untuk kasus pertama, bentuknya akan seperti ini teman-teman. Di mana puncaknya adalah min B per 2A, min D per 4A. Nah, min B per 2A itu kurang dari 0, karena 0-nya di sini. Garis X sama dengan 0. Maka, ketika A-nya itu adalah bilangan positif, otomatis B-nya juga harus positif agar nilai min B per 2A-nya itu negatif. Tetapi, teman-teman bisa lihat, A plus B plus C sendiri kurang dari sama dengan 1. Kita ambil C terburuk pun, C-nya adalah min 1, A plus B-nya akan pasti kurang dari 2. Karena B-nya itu positif, tadi kita sudah bilang, maka A paling besar pun adalah 2. Jadi nilai 22 A plus B plus C ditambah dengan A min C itu maksimal adalah ketika A-nya 2, C-nya min 1, dan A plus B plus C-nya adalah 1. Padahal nanti kita dapati bahwa kasus kedua nilainya lebih besar dibandingkan kasus pertama ini. Nah, jangan lupa teman-teman masih ada satu kasus lagi, yaitu ketika A-nya negatif. Bentuknya seperti ini. Untuk yang negatif ini teman-teman tidak usah khawatir, tinggal lihat saja nilai 22 A plus B plus C ditambah dengan A min C. Nah, A plus B plus C sendiri nilainya kurang dari sama dengan 1. A-nya negatif, teman-teman. Dan C-nya itu paling kecil adalah min 1. Ketika min 1, jadi nilainya maksimal adalah 1. Sehingga kasus paling bagus saja maksimal adalah 23. Dan lebih kecil dibandingkan kasus pertama pada saat A-nya positif. Jadi, aku yakin A-nya bukan yang ada di sini. Nah, sekarang kita mau cari nilai 22 A plus B plus C ditambah A min C dari pada saat AB persamaan kuadratnya adalah 8x kuadrat min 8x plus 1. Dan nilainya menjadi 22 dikalikan 8 min 8 plus 1, yaitu 1. Ditambah dengan 8 min 1. Nilainya menjadi 22 ditambah 7 atau 29. Bagi teman-teman yang mendapatkan soal
20 A plus B plus C ditambah A min C, nilainya akan menjadi 20 ditambah 7. Jadi begitu kira-kira caranya teman-teman. Kita sudah selesai teman-teman membahas 2 soal dari tingkat kemampuan lanjut. Bagaimana menurut teman-teman soal nomor 1 dan 2? Kalau pendapatku, nomor 1 cocok dimasukkan soal olimpiade, namun soal nomor 2 ini sangat sulit untuk anak-anak SMA. Namun cukup wajar teman-teman, di soal OSK biasanya diselipkan 1 soal atau 2 soal yang sangat susah yang ditujukan agar tidak ada peserta yang mendapat nilai sempurna. Jadi teman-teman, nomor 2 ini layak di-skip pada saat pengerjaan KSNK kemarin, seperti itu. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ke channel Dokter Matematika dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!